Ngebur, ngobrol bareng sedulur. Hai, welcome to Ngebur, ngobrol bareng sedulur. Kenalin, aku Vita. Di sini aku bersama Dr. Gigi Rifki Alharis. Beliau merupakan seorang dokter gigi yang aktif mengedukasi masyarakat melalui Instagram Kortugi. Pasti teman-teman juga udah pada tahu nih. Nah, dok, sebelumnya tadi kan di episode sebelumnya dokter udah bilang kalau misalnya Kortugi itu udah berjalan 6 tahun. Kortugi itu abis ulang tahun yang ke-6 juga kan ya dok ya? Sebelumnya artinya selamat ulang tahun ya dok untuk Kortugi. Selama 6 tahun ini ada nggak cerita lucu atau menarik yang bisa dibagikan nih ke teman-teman semua? Oke, cerita lucu ya, banyak sekali pasti. 6 tahun ini kan udah kayak anak yang udah SD gitu kan, dari bayi, dari lahir kemudian SD. Pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman lucu. Saya harus mulai dari mana? Cuman karena banyak ya. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan adalah ini ada isu sensitifnya, ada isu yang biasa, ada yang gitu-gitu ya. Nanti silakan kalau misalkan tidak berkenan, nanti silakan di-cut gitu ya. Beres dok. Beres ya. Beres. Oke, tapi kalau misalkan mau ini juga saya nggak masalah gitu. Yang pertama, yang paling lucu adalah bahwa ketika kita melihat banyak sekali kasus-kasus kayak gitu ya, misalkan behal, misalkan vinil kayak gitu. Suatu hari, suatu saat, dan itu sering gitu, ketika saya menerima laporan dari masyarakat, laporan dari sejawat mungkin kayak gitu, kita lihat gambarnya, tanpa melihat akunnya siapa kayak gitu ya, lihat gambarnya, oh ini tukang nih, ini jelek banget nih kayak gini, rupanya apa? Ini kerjaan dokter gigi kita. Gitu. Waduh. Gitu. Saya nggak tahu nih, saya nggak tahu ini apakah jadi kayak salah sasaran gitu ya? Iya, benar. Karena ini benar-benar memang mirip kayak gitu. Jadi pertanyaan saya adalah bahwa apakah salon gigi ini sudah setara dokter gigi atau dokter giginya yang tidak kompeten atau tidak mengasah kemampuannya sehingga hasilnya sama kayak gitu. Yang pertama, yang kedua adalah bahwa sering kali ini sebuah pencapaian kalau yang ini. Sering kali kami bekerja sama dengan penegak hukum yang mana beberapa kasus itu dilanjutkan atau ditindaklanjuti oleh kepolisian kayak gitu, dan saya beberapa kali dipanggil juga sebagai saksi gitu. Nah itu sebuah pencapaian menurut saya, itu yang keren sekali kayak gitu. Sampai ada yang dipidana artinya dok? Iya, sampai ada yang dipidana, dan itu memang prosesnya cukup panjang dan cukup melelahkan hanya untuk memidanakan satu orang itu. Jadi di situ saya punya pemikiran bahwa edukasi adalah cara yang terbaik daripada kita mengejar satu orang kemudian memidanakan dengan waktu, dengan effort yang sangat gede hanya untuk satu orang itu. Itu lebih baik kita edukasi seluas-luasnya dan mencegah ya dok ya? Mencegah dan menjangkau seluruh masyarakat yang lebih banyak lagi. Saya rasa itu lebih efektif daripada ngejar satu orang gitu. Ngepidanain satu orang. Apa gara-gara itu dengar-dengar Kortugi punya tim legalnya sendiri ya dok? Tim legal saya rasa selalu ada karena Kortugi ini adalah the part of PDGI gitu loh. Ini adalah informasi dari PDGI untuk masyarakat. Dan ini juga informasi dari PDGI ke dokter gigi juga, sesama sejawat kayak gitu. Dan itu pasti saya sebagai anggota PDGI itu juga punya yang namanya biro hukum yang melindungi atau pembelaan anggota kayak gitu. Itu pasti ada. Saya juga penasaran sih dok, kenapa awalnya itu dokter bisa kepikiran bikin Kortugi? Awalnya itu di Instagram kan ya dok? Awalnya di Instagram ya. Jadi ketika tadi dibilang itu udah 6 tahun, itu sebenarnya dimulai dari awal saya posting di Instagram. Jadi postingan pertama di Instagram itu tanggal 11 Agustus 6 tahun yang lalu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya rasa meskipun tidak ada saya berpikir bahwa suatu hari pasti ada orang seperti saya yang memiliki keresahan yang sama gitu. Jadi kita sebagai profesional medis itu kan tahu yang benarnya seperti apa, efeknya seperti apa, risikonya seperti apa jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan atau penyalahgunaan dari alat atau bahan atau tindakan kayak gitu. Kita paham betul. Tapi bagi masyarakat
Yang mereka mungkin coba-coba atau mungkin mereka nekat itu kan karena nggak paham gitu loh. Iya. Kita itu biasanya kan takut atau khawatir karena kita paham kita, gitu kan? Gitu. Makanya kita punya keresahan itu. Nah, bagaimana keresahan ini dikonversi ke informasi yang edukatif ke masyarakat. Jadi inilah tugas kita gitu. Dengan keresahan kita, kalau nggak dikeluarkan atau kalau nggak kita salurkan atau tidak dikonversi ke edukasi, ya kita akan resah terus dong. Jadi awal mula Kortugi ini karena keresahan Iya. dokter aja terhadap behel ya waktu itu ya dok? Waktu itu, Malpraktek behel. iya, kebanyakan memang behel ya. Kebanyakan memang behel, pada saat itu kan behel lagi booming, kemudian vinir itu mulai ngangkat. Heeh. Heeh. Mau sampai akhirnya viral. Tapi dari awal dokter itu menargetkan nggak sih kayak saya mengedukasi di media Instagram agar Kortugi jadi sebesar ini, atau dokter juga nggak expect kalau misalnya media edukasi Instagram yang dokter gunakan ini akan menjadi viral seperti sekarang? Awalnya memang tidak bercita-cita atau tidak membayangkan akan segede ini gitu. Awalnya adalah bahwa saya sebagai kolektor, ya istilahnya kolektor untuk kasus-kasus para sejawat yang mereka simpan, dokumentasi yang mereka simpan, kenapa nggak dibikinkan album aja gitu. Yang saya juga nggak perlu repot-repot membuat konten atau mencari konten, tapi konten ini adanya di mana ya, di sejawat gitu. Yuk kita kumpulkan yuk gitu. Nah, awalnya adalah kita dikumpulkan dulu. Tapi kan Instagram kan terbuka untuk umum. Ya waktu itu kan ini sesuatu yang baru, ini sesuatu yang Belum banyak diomongin belum orang. banyak, yang masih banyak pertentangan gitu kan dengan munculnya akun itu. Kemudian dibantu lah sama akun @dagelan ya, @dagelan yang Iya. meme itu. Pasti pada tahu sih. Dan itu kan orang di balik dagelan itu kan mahasiswa kedokteran gigi. Dia punya keresahan yang sama, makanya dibantu. Naiklah ke 1.000, naiklah ke 2.000, 3.000 sampai 10.000 waktu itu. Sampai sekarang verified. Sampai sekarang verified. Itu kan sebuah proses ya. Sebuah proses di mana masyarakat sudah mulai aware dan menerima. Yang tadinya itu kan sesuatu yang baru, pasti banyak pertentangan dong. Pasti banyak Karena serangan orang balik. merasa ahli gigi itu lebih murah. Tukang Ya. gigi maksudnya. Dan sebagai figur orang rakyat kecil kan, dengan pekerjaannya gitu kan. Kalau kita mengganggu mereka itu, kita sebagai dokter gigi kaum elit merepresi masyarakat kecil gitu. Persepsinya kan kayak gitu. Iya, sering disebut apa? Mematikan rezeki orang Nah, ya dok. betul sekali. Nah, saat itu kan ada pertentangan kayak gitu, banyak sekali force kayak gitu yang fight back kayak gitu kan. Sekelompok orang kemudian Membenarkan diri sendiri. betul. Tapi ketika kita menyajikan sesuai ilmu, ya balik lagi sesuai ilmu, itu semelawan apapun orang itu, sebandel-bandelnya orang itu pasti akan memiliki hati nurani atau akal sehat yang akhirnya juga bekerja gitu loh. Akhirnya juga bisa menerima hal itu. Karena apa? Konsistensi dari edukasi. Kekuatannya kan di situ, konsistensi. Iya, dok. Kalau misalnya waktu itu Kortugi itu tuh lebih ini dok, waktu dulu Kortugi itu lebih barbar, maksudnya tuh kayak lebih kalau dulu kan mereka ngangkatin salon-salon gigi ya dok sebutannya, salon-salon gigi, terus sampai di tag, sampai kayak berantem. Betul. Makanya viral. Nah terus kenapa sampai akhirnya sekarang itu jadi lebih kalem nih dok, lebih kayak cuman ngebahas-bahas kasus aja dok? Betul. Jadi kayak ini ya, kayak pendewasaan ya. Oh, proses pendewasaan. Proses pendewasaan kita bersosial media waktu itu ya. Iya. Waktu itu kenapa sih harus di-tag? Kenapa sih mukanya bahkan tidak disensor gitu? Itu karena saking gemesnya saya waktu itu. Terbawa emosi ya dok? Terbawa emosi. Saya sebagai profesional medis punya keresahan dan terbawa emosi di situ. Akhirnya frontal. Iya. Frontal. Saya nggak peduli. Pokoknya mereka ini melanggar hukum dan ini saya tag wajahnya, saya ini kadang latar belakang dia itu sebagai apa Terekspos. sengaja saya expose gitu. Oh. Dan itu makin kesini saya rasa saya juga mengalami pendewasaan dalam bersosial media. Yang artinya apa? Saya tidak perlu seperti itu. Saya bisa membuat yang lebih elegan, lebih soft,
tapi tetap nampol. Mm-mm. Makanya saya sekarang kan banyak sekali roasting ya istilahnya, Iya, roasting ya. roasting. Roasting dengan cara elegan dan tetap berlandaskan teori, tapi efeknya tetap sama kayak yang di tag tadi. Iya. Dan itu juga karena pendewasaan. Artinya apa? Saya tidak perlu mengeluarkan emosi yang sangat banyak untuk hal ini gitu. Mending emosi saya salurkan untuk memikirkan bagaimana konten edukasi setelahnya. Kalau dulu saya capek banget. Capek apa? Emosi. Bu, jadi bukan karena ada UU ITE ya, Dok? Saya nggak peduli waktu itu. Kalau misalkan memang dijerat UU ITE, itu oke. Yang penting, itu kan cuma saya. Yang penting kan masyarakat tahu. Kalau saya kan cuma seorang. Tapi keselamatan masyarakat pada saat itu sudah ribuan yang follow. Itu yang saya pikirkan. Saya nggak peduli UU ITE waktu itu. Jadi emang pure proses pendewasaan ya, Dok? Proses Makanya pendewasaan. Kortugi sekarang udah bahas-bahas Iya, kasus dan ada satu lagi yang menjadi pemicu bahwa saya harus dewasa dalam bersosial media adalah Ketua Umum PBB DGI waktu itu sebelum Dr. Hananto Seno itu ada Dr. Fariha Hanum. Itu menghubungi saya japri secara WA gitu. Intinya adalah beliau mendukung dan berharap bahwa tolong bikin konten dari akun ini elegan. Di situ saya saya mulai mendewasakan Evaluasi diri. juga ya, Saya harus membuat yang elegan. Saya jangan sampai kayak akun-akun yang frontal, seperti tidak memiliki dasar apapun, cuman mengedepankan emosi. Dan sebenarnya kalau ketika saya di saat ini, yang saya merasa juga sudah lebih dewasa, meskipun belum dewasanya belum sempurna, saya merasa bahwa effort saya itu lebih efektif dan lebih efisien karena tidak mengedepankan emosi dalam bersosial media. Gak gampang capek ya, Dok? Capek banget dulu tuh, capek emosinya gitu. Yang penting saya pakai buat berpikir untuk menulis skrip, Jadi untuk lebih produktif juga lebih ya, Dok? produktif untuk bisa membuat konten yang setiap hari. Masa saya harus emosi setiap hari? Dan mungkin juga Capek. capek. Oh, gitu ya, Dok. Sama ada lagi, Dok, yang menarik. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin Kortugi dari lama pasti tahu tuh Kortugi tuh dulu tuh nggak nampilin muka, Dok. Jadi anonimus kan. Iya. Kenapa tiba-tiba sekarang dokter menampilkan wajah dokter? Apa dokter nggak takut kayak kan Kortugi banyak hatersnya juga kan ya, Dok? Maksudnya yang oknum-oknum itu pasti nge-hate kan. Dokter nggak takut apa mereka kayak nyamperin rumah dokter atau mereka kayak marah-marah kalau ketemu dokter atau ya kayak berbuat sesuatu yang brutal gitu, Dok? Iya. Jadi memang dulu itu yang saya khawatirkan tuh itu. Makanya saya anonim. Anonim, bahkan di kalangan dokter gigi pun saya anonim. Ini siapa sih yang bikin? Gitu. Saya tetap menjaga jarak, menjaga saya dan keluarga saya gitu. Karena perlawanannya besar sekali ketika pertama kali bertumbuh. Iya, pasti. Gitu. Nah, ketika proses sudah tumbuh, itu perlawanan sudah mulai soft, sudah mulai turun. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang saya kondisikan. Kondisinya ini seperti apa untuk bisa membangun, untuk bisa mengatur emosi atau meredam emosi di masyarakat adalah dengan cara edukasi yang elegan tadi. Kita jelaskan, benar-benar jelaskan kalau dia paham, saya rasa emosi dia juga akan turun. Dan di saat itulah saya sudah mulai bisa, ini loh saya. Menampilkan Ya, ini loh, saya tuh benar-benar dari Kortugi. betul, dan saya benar-benar dokter gigi. Bisa dicek di KKI, STR saya masih hidup meskipun saya nggak punya SIP karena nggak praktik. Gitu. Itu sebuah proses untuk saya bisa tampil di muka. Jadi itu gara-gara proses pendewasaan tadi terus juga udah lebih Iya. tampil lebih elegan makanya kayak nggak apa-apa sekarang untuk menampilkan Ya, saya pikir wajah ya, Dok. kalau perlawanan-perlawanan seperti ini untuk akun-akun yang baru untuk mengangkat isu-isu yang sensitif ini pasti perlawanannya gede banget di awal. Kayak itu yang pesulap merah itu kan perlawanannya gede banget dengan dukun kan, dengan dukun gitu loh. Pesulap merah. Dengan dukun. Nah, lawan saya adalah orang-orang yang memang mempertahankan pekerjaannya dan merasa bagian dari sejarah. Tukang gigi kan bagian dari sejarah. Bahkan ada sebelum dokter gigi. Itu bagian dari sejarah dan mempertahankan mata pencaharian mereka. Yang mana adalah representatif dari
rakyat-rakyat yang menengah ke bawah, sedangkan dokter gigi dianggap orang elit. Nah, itu perlawannya di situ. Tapi dengan cara edukasi yang elegan, saya pikir mereka juga paham risikonya. Dan perlawanan itu lambat laun turun sendiri. Oh, jadi sekarang udah Nggak ada beda sama ya? sekali. Oh. Nggak ada. Kalau misalnya dokter ini kan Kortugi ini tuh udah verified, followersnya udah banyak, terus juga udah semakin dikenal, udah semakin menjadi panutan orang-orang lah untuk kayak gak finir sembarangan, gak behel sembarangan. Ada lagi nggak sih goals yang mau dicapai sama Kortugi selain dari edukasi nih dok? Ada nggak kira-kira misalnya kayak kegiatan sosial atau hal Ya lainnya? pasti, kegiatan sosial kita selalu upayakan. Kegiatan sosial kita selalu kita upayakan bahwa kita harus turun. Tidak hanya dalam bentuk edukasi di sosial media, tapi juga di sosial secara nyata. Ya, kita di dunia maya udah cukup eksis, di dunia nyata juga harus eksis. Gitu. Dengan cara apa? Saya sekarang sudah mulai terbuka untuk collab dengan dokter gigi lain. Kunjungan ke klinik-klinik. Agar apa? Tidak hanya untuk kepentingan saya untuk nyari konten. Karena jelas saya terbantu sekali dengan seperti ini. Misalkan bicara dengan teman-teman seperti ini. Saya dibikinkan konten, saya dibikinkan video, saya juga dapat konten seperti itu kan. Saya berkunjung ke dokter gigi, ke klinik-klinik, saya dibikinkan konten, saya dapat konten juga. Tapi juga di sisi lain, ini memperkenalkan masyarakat bahwa ini loh, ini referensi, salah satunya referensi klinik gigi di dekat kalian. Ini loh dokter giginya yang saya ajak bicara adalah dokter gigi yang bisa kalian jadikan referensi atau preferensi di tengah masyarakat. Yang dekat kalian, mungkin kalian dekat dengan dokter ini, boleh ke sini. Saya melakukan kunjungan ke klinik gigi agar apa? Orang tidak takut masuk ke dalam. Klinik gigi dari luar mewah banget, wangi banget, bersih banget, kesannya mahal banget. Yuk kita masuk ke dalam, kemudian room tour, kemudian ngobrol sama dokternya. Agar apa? Nanti masyarakat tidak takut untuk masuk. Gitu. Jadi kita benar-benar udah suzon duluan gitu ya. Nah, ini kan udah persepsinya udah Wah, ini tidak terjangkau, ini sama sekali tidak terjangkau ini gitu. Mendingan ke tukang gigi. Padahal nanti kalau dari tukang gigi ujung-ujungnya pasti berobat ke dokter malah gigi lebih juga. mahal juga gitu. Ada nggak dok pesan dan kesan dokter untuk sejawat dokter gigi yang masih menemukan kasus abal-abal? Tentu saja segera dirawat ya. Saya minta agar segera dirawat, jangan dibiarkan, jangan disuruh balik lagi karena mungkin kalau saya nih sebagai orang yang praktek gitu kan, misalkan saya praktek kemudian datang korban praktek gigi ilegal seperti itu, saya kadang emosi nih. Syukurin kamu ke sana gitu. Makanya terus kalau ketika minta tolong dong ini dibongkar. Benerin lagi. Ya nggak mau, kamu balik aja ke dia. Jangan kayak gitu. Ya meskipun kita emosi, kita harus men-treatment dengan proper gitu ya. Kalau kita suruh mereka balik ke orang yang itu sama aja menjerumuskan dia 2 kali. Iya. Pasangnya dan bongkarnya. Bongkarnya aja belum tentu sesuai medis kan. Iya. Mending, jadi yang bisa saya sampaikan adalah tolong rawat secara proper. Kalau misalkan tidak bisa dirawat secara proper, rujuklah ke spesialis yang bisa berkompeten di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika menemukan kasus-kasus seperti itu, dokumentasikan. Karena apapun yang terjadi, dokumentasi ini akan bisa menjadi edukasi, yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi data yang nantinya bisa digunakan dasar untuk merumuskan kebijakan oleh orang-orang yang terkait atau pihak-pihak yang terkait di pemerintahan dengan adanya dokumentasi itu. Dan juga penting ya, dok, ternyata dokumentasi penting sekali, makanya ada yang namanya dental fotografi. Nah, yang ketiga adalah yuk ikut kami edukasi. Meskipun kesibukan para dokter ini di klinik ya, di ruangan tindakan dengan pasiennya, yuk sempetin dikit gitu untuk bisa ambil peran dalam mengedukasi masyarakat. Kalau misalkan kesulitan di situ, ajak dong Kortugi, nanti kita bikinkan bareng-bareng seperti itu. Intinya adalah edukasi itu jangan sampai ditinggalkan gitu. Jadi walaupun dokter gigi yang berklinik, yang menjalankan praktek itu melakukan treatment yang kuratif, jangan lupakan juga preventifnya melalui edukasi penting. Ya dok ya.
Baik, pertanyaan tadi sekaligus menutup podcast kita bersama Dr. Rifki dari Kortugi. Sekali lagi untuk dokter yang telah meluangkan waktunya, semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dok. Amin. Di lain kesempatan. Dan sukses juga untuk Kortugi. Sukses semoga juga buat Denta Media. Ya, terima kasih dok. Semoga 6 tahun ini bukan yang terakhir ya dok. Amin. Akan ada tahun-tahun berikutnya. Dan Kortugi juga semakin dikenal oleh masyarakat banyak dan impact-nya semakin besar. Amin. Dan semoga harapan-harapan yang tadi dokter juga udah sempat sebutkan bisa tercapai ya dok ya. Jangan lupa komen mau kita undang dokter gigi siapa lagi di episode berikutnya. Bye!